Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini Miss harap kalian masih tetap semangat, tetap ceria, dan tetap sehat ya. Nah, eh, minggu lalu kita sudah belajar tentang kelangkaan, yaitu posisi di mana kebutuhan manusia itu tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, ternyata minggu kedua kita juga masih daring. Nah, sangat disayangkan memang ketika kalian dulu sangat semangat untuk berjumpa mungkin dengan kakak kelas, tapi masih harus diurungkan niatnya karena kondisi pandemi yang belum memungkinkan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjut ke pembelajaran kita berikutnya. Nah, kalau dulu minggu lalu kita belajar tentang kelangkaan, kita sekarang akan belajar tentang kebutuhan ini. Nah, kebutuhan itu dibagi menjadi 4, mulai dari intensitas sampai ke subjeknya. Nah, menurut intensitas itu dibagi menjadi 3, ada dia yang primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer itu artinya kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi, dan yang kebutuhan sekunder itu kebutuhan kedua setelah kebutuhan utama terpenuhi, dan tersier kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, untuk contohnya sendiri itu bisa kalian lihat di bukunya. Nah, untuk kedua itu menurut karakteristiknya adalah kebutuhan fisik dan spiritual. Nah, kebutuhan fisik itu sendiri adalah kebutuhan untuk tubuh, namanya fisik, dan spiritual itu menurut kejiwaan dan kerohaniannya. Dan yang ketiga adalah waktu. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang artinya harus dipenuhi saat ini juga atau saat dibutuhkan. Nah, yang kedua itu menurut masa depan, artinya bisa ditunda, artinya kebutuhan itu masih bisa kita tunda karena nanti akan kita nikmati di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir itu adalah menurut subjek, ada dia kebutuhan individu dan ada dia yang kebutuhan bersama. Nah, dari keempat jenis ini dibagi lagi di beberapa bagian. Nah, Miss minta kalian sebutkan minimal 2 contoh dari setiap masing-masing kebutuhan di luar dari contoh yang sudah ada di buku paket kalian. Oke? Nah, kita lanjut ke alat pemuas kebutuhan. Ini dikelompokkan menjadi 2, ada barang dan jasa. Nah, barang itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu adalah menurut cara memperolehnya. Nah, cara memperolehnya itu dibagi menjadi 3, ada barang ekonomi, ada barang bebas, dan ada barang ilit. Nah, barang ekonomi itu sendiri itu diperoleh melalui pengorbanan. Ada yang harus kita korbankan untuk memperoleh barang tersebut. Contohnya adalah baju, kita harus mengorbankan uang untuk memperolehnya. Yang kedua, bebas. Bebas artinya tidak perlu ada pengorbanan. Nah, artinya ini adalah yang sedang kamu nikmati saat ini, yaitu udara dan cahaya matahari yang berasal dari Tuhan. Nah, yang ketiga itu adalah ilit, barang ilit. Nah, barang ilit ini sendiri adalah barang yang merupakan suatu kebutuhan, tetapi apabila takarannya masih normal atau masih sewajarnya itu akan sangat berguna, tetapi semakin banyak dan melebihi itu akan menjadi bencana. Nah, contohnya itu adalah air. Nah, kalau dia banyak, dia akan menimbulkan yang namanya banjir. Nah, menurut penggunaannya dibagi menjadi 2, ada dia konsumsi, produksi atau modal. Konsumsi artinya namanya konsumsi, berarti siap pakai, siap dimakan atau siap diminum. Nah, produksi itu artinya dia membutuhkan pengolahan lebih lanjut agar bisa dikonsumsi, agar bisa dinikmati. Itu cara cepat mengetahuinya ya. Nah, yang ketiga itu ada cara pengerjaannya. Ini barang mentah, setengah jadi, dan jadi. Nah, contohnya ini kapas itu merupakan barang mentah. Setengah jadi itu setelah dipintal dia menjadi benang. Dan barang jadi itu setelah benang itu dijadikan menjadi baju. Nah, yang keempat itu ada menurut wujudnya, barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret itu bisa kalian rasakan langsung atau bisa kalian pegang langsung bentuknya. Nah, kalau barang abstrak ini termasuk adalah jasa yang kalian nikmati. Nah, yang terakhir itu adalah menurut hubungannya dengan barang lain. Nah, barang substitusi adalah itu barang pengganti. Misalnya kalian pagi hari suka minum teh manis, karena harga teh manis mahal, itu bisa kalian ganti menjadi kopi. Nah, yang kedua itu adalah barang komplementer. Misal kemeja itu akan lebih indah ketika dia dilengkapi dengan yang namanya dasi. Oke, nah soal yang kedua itu adalah menurut cara pengerjaannya tadi itu dibagi menjadi barang mentah, setengah jadi, dan jadi. Kalian cari
minimal 2 contoh lagi yang memiliki proses seperti menurut cara pengerjaannya ini, mulai dari dia mentah hingga akhirnya ke barang jadi yang siap konsumsi. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kegunaan suatu barang. Nah, kegunaan suatu barang ini sendiri menurut E.J. Myers itu dibagi menjadi 4. Ada dia kegunaan bentuk sampai ke kegunaan milik. Nah, kegunaan bentuk ini sendiri adalah ketika memang bentuk itu hanya diperuntukkan untuk itu. Misal meja makan, dia hanya diperuntukkan untuk makan. Atau meja yang kalian gunakan di sekolah, dia hanya digunakan untuk memang meja belajar, bukan tempat duduk kalian. Tapi tempat duduk itu sendiri memiliki barang yang lain, yaitu kursi kalian. Itu dia. Berarti dia dibentuk memang hanya untuk itu gunanya. Oke? Nah, yang kedua itu adalah kegunaan tempat, yaitu misalnya seperti ini. Barang itu akan lebih bermanfaat apabila sudah dipindah tempatkan. Nah, kalau di buku kalian kan itu ada dibuat pasir yang ada di sungai, itu kalau dia di sungai itu hanya tidak memiliki manfaat atau kurang bermanfaat karena dia hanya sebagai penimbun air di sungai gitu. Tapi ketika pasir itu dipindahkan ke kota dan digunakan sebagai bahan bangunan, itu jauh lebih bermanfaat. Itu dia. Nah, yang ketiga itu adalah kegunaan menurut waktu. Nah, kalau kegunaan menurut waktu ini misalnya waktu sekarang itu karena musim panas, itu kita tidak terlalu membutuhkan yang namanya jaket atau baju penghangat lainnya ataupun yang bersifat menghangatkan badan. Tetapi nanti ketika musim hujan itu akan lebih bermanfaat karena kita membutuhkan itu sebagai penghangat badan karena kondisi badan kita yang membutuhkan hal-hal yang bisa menghangatkan badan. Atau misalnya payung dalam kondisi yang masih cuaca yang bagus, cuaca yang cerah, cuaca yang nikmat itu belum atau kurang bermanfaat. Tapi ketika hujan itu sangat bermanfaat, itu dia. Nah, yang keempat itu adalah kegunaan milik. Contohnya seperti ini. Nah, kalau di toko buku, buku itu hanya dipajang seperti itu, belum memiliki atau masih kurang bermanfaat. Tapi ketika kalian membelinya dan kalian jadikan itu sebagai bahan belajar kalian, itulah yang namanya kegunaan suatu barang itu semakin bertambah. Oke? Nah, yang terakhir itu adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, sebelum kita masuk ke sana, nah tadi kan kalau kita kembali ke macam-macam kebutuhan, nah itu terdiri atas 4, ya. Nah, menurut kalian, pendidikan yang sedang kalian jalankan sekarang ini, itu masuk ke dalam kebutuhan apa dan buatkan alasannya. Oke? Oke, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, kebutuhan itu sendiri seperti yang Miss bilang itu berbeda. Kebutuhan Miss itu berbeda dengan kebutuhan kalian. Nah, kebutuhan kalian pun yang ada di rumah itu bisa berbeda dengan kebutuhan abang kalian atau kebutuhan orang tua kalian. Oke? Nah, kebutuhan ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Nah, yang pertama itu adalah kita lanjut. Nah, yang pertama itu ada dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, kalau faktor lingkungan ini sendiri, nah misal seperti ini, kebutuhan orang yang di kampung itu berbeda dengan kebutuhan orang yang di kota. Misal, Miss orang kampung, di kampung Miss itu kondisi cuaca itu terkenal atau memang benar-benar dingin dan kita itu benar-benar butuh baju penghangat gitu. Nah, kalau di Medan sendiri justru kita malah membutuhkan sesuatu hal yang mendinginkan. Misal kalian kepanasan, membutuhkan AC atau kipas angin gitu. Nah, jadi kebutuhan itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, misal kalau Miss di kampung butuh baju penghangat, nah kalian di kota malah membutuhkan AC atau kipas angin. Nah, yang kedua menurut agama. Nah, kenapa sih ini bisa mempengaruhi kebutuhan? Nah, misal kebutuhan orang yang beragama Kristen akan berbeda dengan kebutuhan orang yang beragama Islam atau Buddha. Nah, kalau yang beragama Kristen pasti dia butuh yang namanya Alkitab. Nah, kalau yang beragama Islam dia butuh yang namanya Al-Quran dan seperangkat alat sholat yang sah. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah adat istiadat. Miss itu termasuk orang Batak.
Batak Toba ya. Nah, itu ada dia yang Batak Nias atau Chinese atau apalagi suku Jawa ya kan. Nah, kebutuhan MIS menurut adat istiadat MIS butuh yang namanya ulos karena itu merupakan lambang dari orang Batak Toba. Nah, kalau orang Jawa itu terkenal dengan pakaiannya. Mereka memiliki ciri khas dari pakaiannya sendiri, atau orang Nias juga memiliki ciri khas dari pakaiannya sendiri, yang mana ini semua memiliki ciri-ciri dari yang sudah berasal dari leluhur atau nenek moyang mereka sendiri dan masih dianggap itu harus dilestarikan. Oke. Nah, yang keempat itu merupakan kebutuhan yang peradaban. Nah, peradaban ini sendiri kebutuhan kita akan selalu berubah seiring perkembangan zaman. Dulu kebutuhan yang paling utama itu adalah nasi. Nah, sekarang banyak orang yang mengutamakan data atau paket data internet itu sudah termasuk ke dalam kebutuhan utama. Nah, jadi kebutuhan ini sendiri akan semakin dipengaruhi oleh yang namanya perkembangan zaman. Dulu tamat SMA itu sudah merupakan pendidikan yang tinggi. Nah, sekarang yang tamat S1 saja itu sudah sangat banyak pengangguran. Nah, itu dia. Nah, jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, nanti untuk soal-soal yang sudah Miss kasih dalam video pembelajaran, kalian jawab dan kalian tulis di buku dan silahkan upload di bagian tugas. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap ceria dan tetap berdoa semoga coronanya cepat selesai. Tuhan memberkati, selamat pagi.